Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak sekalian yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan untuk tetap senantiasa menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Baiklah anak sekalian, materi kali ini kita akan membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baiklah sekalian, silahkan dibuka bukunya, LKS dan buku paket. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ridhonya di dalam menuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah Bapak perlu menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam materi pelajaran ini, yaitu agar siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah mencintai orang-orang yang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Siswa dapat menghayati perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagaimana implementasi pemahaman Quran Surah An-Nisa ayat 146, Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134, serta hadis-hadis yang terkait. Siswa dapat memahami Al-Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Ali Imran 134, dan hadis terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Siswa membaca Al-Quran, siswa dapat menghafal, serta siswa dapat menyajikan hubungan keterkaitan ikhlas, sabar, dan pemaaf dengan pesan Quran Surah An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah 153, dan Ali Imran 134. Baiklah anak-anak sekalian, setelah mempelajari materi pelajaran ikhlas, sabar, dan pemaaf ini, ada beberapa karakter yang ingin kita capai, terutama di dalam diri anak sekalian. Yang pertama adalah anak-anak sekalian bisa memiliki perilaku religius. Yang kedua adalah siswa dapat memiliki perilaku cinta damai dan memiliki perilaku peduli sosial. Selain daripada itu, di dalam pembelajaran materi ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah siswa mempelajari materi ikhlas, sabar, dan pemaaf, yaitu agar siswa memiliki kemampuan menjelaskan pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf. Siswa memahami dan mampu menjelaskan dalil-dalil dasar dari Al-Quran dan hadis yang terkait dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Serta yang ketiga adalah siswa
memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan makna pemahaman ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, untuk lebih mudah memahami dari materi ini, maka perlu kita petakan tentang ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baiklah anak sekalian, yang pertama kita akan membahas nanti adalah yaitu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis Al-Quran, mengartikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran, menguraikan kandungan ayat, ya, membahas hukum bacaan, nun mati atau dan tanwin, yaitu izhar, idgham bila guna, idgham bila guna, iqlab, dan ikhfa, serta memaknai pengertian ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya adalah perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Baiklah saudara sekalian, mari kita mencoba memusatkan perhatian kita untuk materi pelajaran ini dengan mengawali mencoba merenungkan sesuatu yang berkaitan dengan materi ini, ya. Itu pada umumnya kita semua dapat lebih sabar, ikhlas, dan menjadi pemaaf di saat kita diuji oleh Allah dengan berbagai hal yang menyenangkan. Akan tetapi saat diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan seperti kesulitan hidup dan kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerimanya. Ujian, kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, atau kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan. Tingkatan ujian dan masalah itu pun juga berbeda-beda. Nah, selanjutnya tinggal bagaimana caranya kita mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Bagaimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan pribadi yang pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya. Rasulullah juga menjelaskan, telah memberikan contoh yang nyata. Selanjutnya adalah mengamati gambar. Baiklah saudara sekalian, silahkan mengambil kertas atau buku latihan dan pulpen. Kemudian setelah mengamati gambar ini, silahkan tulis menurut pendapat kalian. Yang nomor gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita membaca ayat. Baiklah anak sekalian, kalau ada bapak dan ibu di rumah, mintalah kesediaannya untuk menilai bacaannya. Ada 3 ayat, An-Nisa, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Bacalah ayat di samping ini dengan tartil, perhatikan makhraj hurufnya supaya terhindar dari kesalahan bacaannya. Berikutnya adalah menghafal ayat. Hampir sama, yaitu mintalah bapak atau ibu untuk membimbing di dalam menghafal ayat. Tataplah ayat di samping ini beberapa menit sambil membaca dalam hati. Kemudian tutuplah matanya sambil mengulangi beberapa kali. Nah, selanjutnya adalah menulis ayat. Silahkan ambil buku tulis atau kertas yang bisa digunakan.
Kemudian tulislah ayat di samping ini dengan tulisan yang indah. Jika bisa, tulislah dalam bentuk kaligrafi. Serahkan ke guru untuk mendapatkan nilai. Baiklah anak sekalian, mari kita mengartikan ayat. Quran surah An-Nisa ayat 146. Diperhatikan kolom ini. Lafaz illal ladzina artinya kecuali orang-orang tabu yang bertaubat, wa aslahu yang memperbaiki diri, wa tasamu berpegang teguh, billahi agama Allah, wa akhlasu dinahum dengan tulus dalam beragama, faulaika maka mereka ma'al mu'minin bersama orang-orang yang beriman, wasaufa di atas, yu'tillahu Allah akan memberikan ajaran azima pahala yang besar. Selanjutnya adalah mengartikan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang, amanu orang yang beriman, ista'inu mohonlah pertolongan, bisobri dengan sabar dan sholat, innallaha sesungguhnya Allah ma'as-sabirin beserta orang-orang yang sabar. Baiklah, kita akan ke Quran surah Ali Imran ayat 134. Alladzina orang-orang yunfikuna yang menafkahkan harta, fisarra'i di waktu lapang, wadarra'i dan di waktu sempit, wal qazimina dan orang yang menahan, al ghaiz amarah, wal afin dan orang yang memaafkan, anin nas atas manusia, wallahu dan Allah yuhibbu mencintai orang, ulangi, yuhibbul muhsinin mencintai orang yang berbuat baik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikianlah kita pelajari tadi mengartikan ayat. Sekarang adalah menerjemahkan ayat. Kita lihat terjemahan Quran surah An-Nisa ayat 146, yaitu kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah adalah bersama-sama orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Terjemahan ayat 153 Quran surah Al-Baqarah, yaitu wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketiga, Quran surah Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
Baiklah anak sekalian, selanjutnya mari kita perhatikan hadis tentang ikhlas. Hadis riwayat Muslim 3525 menjelaskan tentang seseorang yang berperilaku ikhlas. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatil syaja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Artinya dari Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberaniannya, berperang karena fanatismenya, dan berperang karena riya. Manakah yang termasuk berperang pada jalan Allah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi terangkat, maka itulah berpegang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya anak sekalian, ini ada hadis yang panjang, hadis Muslim 1745 tentang sabar. Artinya dari Abi Sa'id Al-Khudairi radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada beberapa orang sahabat Ansar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberinya. Kemudian mereka meminta lagi dan beliau pun memberinya, sehingga habislah apa yang ada pada beliau. Ketika beliau memberikan semua apa yang ada di tangannya, beliau bersabda kepada mereka, apapun kebaikan yang ada padaku tidak akan saya sembunyikan pada kamu sekalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah pun akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah pun akan memberikan kecukupan. Barang siapa yang menyabarkan dirinya, maka Allah pun akan memberikan kesabaran pada dirinya. Dan seseorang itu dia tidak akan mendapatkan anugerah yang lebih baik atau lebih lapang melebihi kesabaran. Baiklah sekalian, coba diperhatikan hadis tentang pemaaf ini. Hadis Bukhari 3218. Artinya seakan-akan saya masih melihat Rasulullah menceritakan salah seorang dari para nabi alaihissalam, di mana kaumnya memukul nabi itu hingga berdarah sambil mengusap darah yang ada di mukanya. Nabi berdoa, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Baiklah nah sekalian, mari kita masuk ke materi kandungan ayat. Pertama, kandungan Quran surah An-Nisa ayat 146, yaitu yang pertama, Allah akan memberi pahala yang sangat besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang yang beriman. Kandungan keduanya, amal perbuatan manusia harus ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendak menyertakan Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar dan mendirikan salat. Dan keempat, kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup. Kandungan ayat yang ketiga adalah Quran Surah Ali Imran 134. Yang pertama, menekahkan sebagian rezeki sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah akan menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang pernah berbuat baik terhadap orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Baiklah saudara sekalian, mari kita lihat kandungan hadis tentang ikhlas. Hadis tersebut mengandung makna bahwa orang yang berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menjunjung tinggi agama Allah, bukan karena keberanian, bukan karena fanatisme, bukan karena ingin dipuji atau karena lainnya. Yang kedua, kandungan hadis tentang sabar, yaitu orang yang mau menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya. Orang yang selalu merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Orang yang selalu menyabarkan diri, maka Allah akan memberinya kesabaran. Anugerah yang lebih panjang atau baik adalah kesabaran. Nah, selanjutnya adalah kandungan hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang maaf. Kandungannya adalah tidak membalas jika disakiti, memaafkan mereka, dan mendoakan mereka agar tidak mengulanginya lagi. Baiklah anak sekalian, mari kita lihat hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan nun mati dan tanwin ada 4 bagian besarnya, yaitu izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Idgham ada 2, idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Huruf-hurufnya izhar ada 6, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Idgham bigunnah hurufnya ada 4, waw, mim, nun, ya. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2, lam, ra. Iqlab hurufnya ada 1, ba. Ikhfa hurufnya ada 15, yaitu jim, shin, qaf, sin, dal, ta, za, fa, ta, do, zo, la, fa, kaf. Baiklah sekalian, mari kita ke hukum bacaan nun mati izhar. Izhar artinya jelas dan terang. Halki artinya tenggorokan. Izhar halki artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Hurufnya tadi ada 6, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Apabila huruf-huruf ini bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka harus terbaca dengan jelas dan terang. Yang kedua adalah hukum bacaan nun mati atau sukun idgham bigunnah. Idgham artinya memasukkan bunyi atau suara, bigunnah artinya mendengung, sengau. Idgham bigunnah yaitu apabila nun mati tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, maka harus dibaca dengan suara mendengung. Hurufnya ada 4, waw, mim, nun, ya. Contoh berikut ini anak sekalian silahkan dicoba.
Yang ketiga adalah hukum bacaan nun mati sukun idgham bila gunnah. Tadi idgham artinya memasukkan bunyi atau suara, bila gunnah artinya tanpa mendengung. Jadi idgham bila gunnah yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf-huruf idgham bila gunnah, maka dibaca dengan tidak mendengung. Hurufnya ada 2, lam, ra. Contoh di bawah berikut ini, anak sekalian silahkan dicoba dipraktikkan. Selanjutnya adalah hukum bacaan nun mati iqlab. Iqlab artinya memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya kepada bentuk lain. Hukum iqlab terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Berikut di bawah ini adalah contoh yang silahkan anak sekalian dipraktikkan. Dan yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa artinya samar-samar. Hukum ikhfa terjadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa. Jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, do, zo, za, fa, kaf. Contoh di bawah ini silahkan dipraktekkan. Baiklah anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'nina munadiyal jannata fil jannah ma'al abrar. Allahumma ghashina birahmatika wa anzil alaina min barakatika wa azilna tahta zilli arsyika yawma la zilli illa zilluka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan kita akan lanjutkan pembelajaran kedua pada minggu depan. Tetapi anak sekalian, untuk kegiatan selanjutnya adalah silahkan anak sekalian membuka LKS halaman 4, 5, dan 6. Soal-soal latihan A, B, C silahkan dikerjakan pada link yang Bapak kirimkan melalui Classroom. Baiklah anak sekalian, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.